Cerita jendela Museum Beacon Blairwood Ledalero, mengenal jejak sejarah dan kebudayaan Flores, oleh Victorinus Dalehikon. Kategori hasil penemuan atau penggalian fosil dan artefak budaya purba Flores oleh para misionaris. Pertama, artefak kebudayaan Neolitikum atau zaman batu muda Flores. Sejak tahun 1950, Dr. Verhoeven berhasil mengumpulkan 150 buah kapak dan beberapa alat Neolitis yang lain. Alat-alat kebudayaan Neolitis ini diperoleh dari tangan penduduk lokal di Flores dan juga ditemukan pada bekas-bekas kampung lama. Kapak-kapak tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe, yaitu kapak persegi panjang tipe Jawa, kapak lonjong tipe Papua, kapak berpunggung atas atau duck forming tipe Seram, dan kapak berbentuk campuran. Tipe kapak yang paling banyak ditemukan adalah kapak persegi panjang tipe Jawa, walaupun ada juga sejumlah kecil kapak lonjong tipe Papua. Kapak-kapak tipe Jawa dan Papua ini ditemukan di wilayah timur Pulau Flores. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Flores berada di daerah pertemuan unsur-unsur barat dan timur dari era Neolitikum Indonesia. Berhubung hingga saat ini belum ditemukan tempat pembuatan dan pengasahan alat-alat ini di Flores sebagaimana di Jawa dan Sulawesi Selatan, maka diperkirakan kapak-kapak ini datang dari luar Flores. Itu berarti bahwa kebudayaan Neolitikum Flores belum lama lampau. Tambahan lagi, kehadiran tipe-tipe kapak ini pada zaman Neolitikum sekitar tahun 4500 sampai 2500 tahun yang lampau hanya bisa membuktikan bahwa penduduk Pulau Flores pada waktu itu sudah bercocok tanam dan memelihara ternak serta bermukim di kampung-kampung. Mereka juga sudah mengenal kesenian berupa ukir-ukiran pada tanah bakar dan pada dinding rumah serta pada perabot-perabot lainnya. 2. Fosil dan artefak budaya Flake dan Blade Mesolitikum atau zaman batu tengah Flores. Tim ekspedisi pertama Verhoeven mulai melakukan penjelajahan ilmiah ke gua-gua alam di seluruh wilayah Pulau Flores dari bulan Agustus 1950 hingga tahun 1960. Mereka melakukan penggalian-penggalian atau ekskavasi secara sistematis sehingga menemukan alat-alat batu zaman Mesolitikum serta fosil-fosil tengkorak dan tulang belulang manusia purba Flores. Bersama Tuan H.R. van Heckeren, Kepala Dinas Purbakala di Jakarta pada tahun 1951, Verhoeven menetapkan kerangka manusia purba ini sebagai manusia proto-negrito dari spesies Homo erectus. Sedangkan alat-alat kebudayaan Flake dan Blade zaman Mesolitikum sekitar tahun 6500 sampai 4500 tahun yang lampau yang ditemukan adalah mata panah, mata tombak, ketam, serut, alat tusuk, dan mata pisau yang semuanya terbuat dari bahan batu-batu keras dan tulang serta tanduk hewan dan kulit kerang. Penemuan artefak-artefak zaman batu tengah atau Mesolitikum ini menunjukkan bahwa di Flores juga terdapat bukti-bukti peninggalan budaya megalit. Yang mengejutkan adalah bahwa tim ekspedisi ini juga menemukan barang-barang peninggalan kebudayaan Tiongkok seperti porselin dan mata uang. Di kemudian hari, setelah dianalisis oleh Gus Kremers SVD dan Pit Petu SVD, ternyata bahwa benda-benda porselin, piring, poci, dandang, guci, mangkuk, dan lain-lain ini berasal dari periode dinasti Ming dan dinasti Han. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh perdagangan orang Tionghoa dari kedua dinasti ini sudah sampai di Flores. Hal itu diperkirakan terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit yang menjalin hubungan perdagangan dengan orang Tionghoa dari dua dinasti tersebut dan yang juga memperluas pengaruhnya sampai ke Pulau Flores. Demikian juga halnya dengan mata uang, baik mata uang RI dari semua periode maupun pelbagai mata uang asing dalam bentuk kertas dan koin yang dikoleksi secara sistematis oleh Pater Pit Petu SVD.
Di antara semua mata uang itu terdapat mata uang koin tertua yang pada satu sisinya tertera gambar wajah Iskandar Zulkarnain atau Raja Alexander Agung. Seorang ahli numismatik, V.A. Lovken, mengatakan bahwa mata uang tersebut pernah digunakan sebagai alat pembayaran baik di Persia pada tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi maupun di Hindia Timur sekitar tahun 327 sampai 325 sebelum Masehi. Peredaran mata uang ini menunjukkan bahwa Alexander Agung pernah menaklukkan dan menguasai wilayah jajahannya sampai ke Hindia Timur pada abad 4. 3. Artefak-artefak budaya Dongson. Dalam penelitian tim ekspedisi pertama Verhoeven di wilayah-wilayah Flores Tengah, yaitu Ngada, Endelio, Sika, ditemukan jejak-jejak kebudayaan Dongson dari zaman perunggu sekitar tahun 2500 sampai 2000 tahun yang lampau. Mereka menemukan keris dan golok yang terbuat dari perunggu di kampung Menge, Ngada. Profesor R. Heine Gelderen menjelaskan bahwa penemuan ini adalah suatu kejadian yang istimewa sebab keris Dongson di Flores ini merupakan satu-satunya yang ditemukan di seluruh Indonesia. Walaupun asal-usul keris tidak diketahui dengan pasti, tetapi keris ini memiliki kesamaan dengan dua keris yang terdapat di Anam Utara. Minimal penemuan ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa ada lukisan-lukisan keris yang terpahat pada arca-arca megalit di Pasema, Sumatera Selatan. Di samping keris Dongson pada tahun 1952, tim ekspedisi pertama Verhoeven juga menemukan 3 kapak perunggu di Kampung Guru, Sika. Orang tua penduduk lokal hanya mengatakan bahwa kapak-kapak ini datang dari seberang lautan serta berdaya magis untuk menangkal setan atau dua helang, mengusir perampok, dan meminta hujan turun. Pater Pitpetu SVD menamakan jenis kapak ini sebagai takap lager. Karena dikatakan datang dari seberang lautan, maka diperkirakan bahwa kapak-kapak ini termasuk tipe kapak tuangan Jawa karena dibuat pada waktu yang sama dengan kapak Jawa. Ia memiliki ciri-ciri berlubang di bagian hulu untuk dimasukkan ke dalam tungkai kayu. Kapak tipe ini merupakan salah satu unsur kebudayaan Dongson. Ia diduga masuk ke Flores pada masa akhir kebudayaan Dongson ketika didesak oleh masa pemakaian besi. Pada zaman besi itu, kapak-kapak ini tidak dipakai lagi sebagai perkakas. Ia hanya digunakan sebagai ajimat yang berkekuatan mitis magis. Sementara itu, ada satu penemuan penting lainnya di Nuambiko, Endelio, yakni batu beti atau picture rock. Batu beti adalah sebuah batu besar rata yang di atasnya tergores lukisan-lukisan tentang beberapa jenis benda terkenal dari zaman perunggu. Benda-benda itu misalnya kapak-kapak corong, keris, mata tombak, teristimewa perahu-perahu arwa yang biasanya menjadi hiasan pada negara-negara perunggu di Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu negara perunggu yang ditemukan di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Moko yang banyak terdapat di Pulau Alor. Jadi, penemuan keris perunggu dan kapak perunggu serta negara perunggu Moko membuktikan bahwa kebudayaan Dongson juga pernah menyebar sampai ke Pulau Flores. 4. Temuan di bidang paleoantropologis. Penggalian atau ekskavasi secara sistematis oleh tim ekspedisi 1 dan 2 Verhoeven pada rentang waktu tahun 1951 sampai 1965 di hampir semua gua alam di Flores, Liang Bua, Liang Momer, Liang Toge, Mata Menge telah berhasil menemukan tengkorak dan rahang serta tulang belulang manusia purba. Hasil-hasil penemuan ini dikirim ke Universitas Utrecht, Nederland untuk diuji dan dianalisis oleh Profesor Dr. Huizinga dan Profesor Dr. von Koningsvold. Mereka kemudian menetapkan bahwa kerangka manusia yang berbentuk pipih dan pendek itu tergolong dalam ras Negrito. Sementara itu, kerangka manusia yang kepalanya berbentuk doli cocepal dan yang memiliki bentuk geraham yang amat besar itu tergolong dalam ras Proto-Negrito. Hasil penemuan ini ternyata dapat memberikan jawaban atas persoalan penyebaran ras-ras di Kepulauan Indonesia.
Untuk pertama kalinya, penemuan ini membuktikan bahwa ras Negrito adalah juga pendukung kebudayaan gua di Indonesia atau kebudayaan bertingkat Epipaleolitis selain ras Austro-Melanesoid di Jawa dan Sumatera serta ras Vedoid di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, antropolog Paul Sebesta menegaskan bahwa ras Negrito ini benar-benar terbukti pernah hidup di Pulau Flores. Tentunya telah pula tersebar lebih jauh lagi ke Asia Selatan dan Tenggara. Walaupun kehadiran ras ini di Jawa dan Sumatera serta Kalimantan belum pernah bisa dibuktikan. 5. Temuan di bidang paleontologis. 6. Fauna gua bertingkat subfosil. Tim ekspedisi 2 Verhoeven menemukan bahwa dalam lapisan-lapisan gua-gua alam di Flores terdapat banyak sekali rahang dan gigi serta tulang belulang dari berjenis-jenis binatang sebagai remah-remah makanan dari manusia purba penghuni gua alam. Subfosil fauna gua ini dikirim kepada Dr. P.A. Hoyer dan Dr. L. de Bronxma di Universitas Leiden, Nederland untuk dipelajari dan dianalisis. Hasil studi dan kajian para sarjana ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Jenis tikus raksasa. Penemuan ini membuktikan bahwa pada masa Pleistosen awal, sekitar tahun 600.000 sampai 100.000 tahun yang lampau, telah hidup di daratan Asia Tenggara banyak jenis tikus besar. 2. Subfosil landak, babi rusa, kijang, anjing, kera, kalong, pelbagai jenis kerang dan siput. Penemuan ini membuktikan bahwa jenis-jenis binatang tersebut di atas ini merupakan makanan dari manusia purba Flores, penghuni gua-gua alam yang hidupnya berburu binatang-binatang kecil baik di daratan maupun di dalam air. Itu berarti bahwa binatang-binatang tersebut telah hidup di Flores pada zaman Pleistosen awal. 3. Fauna daratan prehistoris bertingkat fosil. Lewat bantuan penduduk lokal dan para ahli arkeologi dari Bogor, pada bulan Desember 1956, tim ekspedisi 2 Verhoeven berhasil menemukan fosil sejenis Stegodon pada lapisan Pleistosen di daratan Olabula dan Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Flores Tengah, sebagai subspesies baru dari golongan gajah. Penemuan terpenting di bidang paleontologis ini dibenarkan oleh Dr. Dirk von Heuser. Dia memberi nama bagi subspesies baru ini sebagai Stegodon trigonocephalus florensis. Fosil-fosil dari Stegodon ini ditemukan di tepi sebuah sungai besar sepanjang 10 km pada lapisan tanah sedalam 1-3 meter. Bentuk Stegodon florensis ini lebih kecil dibandingkan dengan yang hidup di Pulau Jawa, tetapi memiliki puncak geraham yang lebih tinggi. Spesies ini diperkirakan hidup di Flores pada zaman Pleistosen tengah dan akhir, sekitar tahun 400.000 sampai 8.000 tahun yang lampau. Diduga bahwa Stegodon florensis ini berpindah dari Pulau Jawa melalui rangkaian Pulau Bali dan Lombok serta Sumbawa pada zaman Kuartair atau the Ice Ages ketika permukaan air laut menurun, sehingga pulau-pulau di Nusa Tenggara dapat saling dihubungkan oleh jembatan-jembatan tanah, land bridges, yang dapat dilalui oleh binatang-binatang itu. Penemuan fosil Stegodon florensis ini telah turut menggoncangkan teori Wallace Line untuk segera direvisi dan dikaji ulang. Menurut Alfred R. Wallace, garis batas antara fauna Asia dan fauna Australia itu berjajar antara Kalimantan Timur dan Sulawesi, lalu diteruskan ke selatan antara Bali dan Lombok. Namun, dengan penemuan fosil Stegodon florensis ini, tampak dengan jelas bahwa Pulau Flores pun termasuk daerah fauna Asia. Jadi, besar kemungkinan bahwa garis batas fauna Asia semestinya masih lebih ke timur lagi. Hasil penemuan fosil gading gajah purba Stegodon dan fosil kerangka tulang belulang manusia purba Flores ini dipublikasikan di majalah ilmiah Anthropos volume 53 tahun 1958 di Modeling, Austria. Publikasi ini dalam waktu singkat menarik perhatian dan mendapat tanggapan para ilmuwan dan arkeolog dari seluruh pelosok dunia, sebab ada yang menyaksikan hasil-hasil temuan Verhoeven. Kendati demikian, Verhoeven tetap berusaha mencari hubungan antara hewan purba dan manusia purba di Flores. Pada tahun 1963, dengan bantuan masyarakat lokal,
Verhoeven SVD, Momerstek SVD, dan J. Maringer SVD melakukan ekskavasi lagi di Mata Menge dan Boaleza, wilayah Cekungan Soa, Kabupaten Ngada. Mereka pun menemukan lagi fosil kerangka gajah purba jenis Tegodon dan pelbagai artefak batu yang telah berusia 750.000 tahun. Temuan artefak batu ini mengindikasikan bahwa di wilayah ini pernah hidup sekelompok manusia purba karena ada semacam simbiosis mutualisme antara hewan purba dan manusia purba. Menjawab tanggapan negatif dari beberapa arkeolog mapan dan ilmuwan yang menyaksikan hasil-hasil temuannya, pada tahun 1965 Verhoeven SVD dibantu oleh Rokus II AW, anak angkatnya, bersama masyarakat lokal melakukan ekskavasi besar-besaran di Luang Bua, kini bagian dari wilayah Kabupaten Manggarai. Di kedalaman 4 meter, mereka berhasil menemukan fosil pigmi gajah Stegodon, artefak batu, dan tulang belulang manusia purba yang diduga dari spesies Homo erectus dengan tinggi badan 103 cm. Berdasarkan seluruh hasil ekskavasi dan temuan ini, Verhoeven SVD merumuskan satu kesimpulan teoritis bahwa spesies Homo erectus telah menghuni Pulau Flores pada 750.000 tahun yang lampau. Spesies ini adalah penghuni gua-gua alam. Makanan utamanya adalah beberapa jenis hewan purba. Satu kejutan baru terjadi lagi pada tanggal 11 Juli 1998. Saat itu, tim ekspedisi Museum Bikon Bleewut, Pater Piet Petu SVD dan Pater Ansel Dordae menemukan satu fosil tengkorak manusia raksasa, a mythical gigantic skeleton, di Lia Natanio, Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Wilayah temuan itu terletak hanya 12 km dari lokasi penemuan fosil-fosil gajah Stegodon florensis. Fosil ini sedang dipelajari atas dasar hipotesis bahwa besar kemungkinan fosil tengkorak manusia raksasa ini mempunyai kaitan historis dengan fosil gajah Stegodon florensis. 8. Temuan artefak Lower Paleolitik. Dengan bantuan para arkeolog dan geolog dari Bandung, pada tahun 1959 sampai 1960, Verhoeven juga menemukan fosil-fosil vertebrata lainnya, fosil tumbuh-tumbuhan, serta beberapa jenis siput. Di antara fosil-fosil ini terdapat juga tektik-tektik yang menurut Profesor von Koningswald sudah ada di Pulau Flores pada masa akhir Pleistosen Tengah, sekitar 400.000 sampai 800.000 tahun yang lampau. Juga ada artefak-artefak Paleolitikum di bawah Lower Paleolitik, seperti misalnya chopper dan chopping tools atau alat-alat batu tua. Artefak-artefak zaman Lower Paleolitik ini menunjukkan kesamaan periode waktu dengan artefak-artefak budaya Sangiran dan Pacitan di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa sejarah zaman batu tua atau Paleolitikum di Flores ternyata lebih tua daripada yang diperkirakan.